Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Gugus AKS 3 Kecamatan Senyerang serta Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di kawasan Gugus 3 Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Barat. Pertama-tama marilah terlebih dahulu kita memanjatkan syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmatnya. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat syafaat pada hari kiamat. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam acara seminar transformasi kepemimpinan kepala sekolah dengan tema meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa melalui kepemimpinan pembelajaran kolaboratif di SD Negeri 11 Tanjung Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya telah melakukan ataupun mengikuti kegiatan diklat BCKS Provinsi Jambi angkatan yang pertama. Di situ kami diberikan tugas oleh pembimbing untuk kiranya dapat menindaklanjuti kegiatan diklat itu. Tahu bahwa kita selaku kepala sekolah ataupun guru haruslah sama-sama bisa selalu mengevaluasi bagaimana kegiatan ataupun program di sekolah kita. Ketika kita mau menyusun suatu kegiatan di sekolah, ya Bapak Ibu ya, ataupun kebijakan-kebijakan di sekolah, itu harus ada data yang perlu kita jadikan untuk panduan. Salah satu data yang perlu kita ambil ya untuk menyusun suatu kegiatan atau program itu ada namanya rapor pendidikan untuk sekolah. Bisa dilihat di SD kami, SD 111 ya, untuk sebagai acuan data. Dari lapor pendidikan itu nampak di SD 111 ini warna merah. Nah Bapak Ibu bisa nampak ya. Yang merah apa Bapak Ibu? Kemampuan literasi. Jadi kalau merah itu memang perlu diperbaiki. Begitu juga dengan yang numerasi 30%. Kenapa saya mengambil proyek tentang peningkatan kemampuan siswa dalam numerasi dan numerasi. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi selaku pimpinan sekolah, kita harus sama-sama kembali menyadari pentingnya kita punya data untuk kita gunakan sebagai acuan untuk program kegiatan kita. Dan rata-rata kita yang ada di wilayah pelosok itu numerasi dan literasinya sangat memprihatinkan. Maka dalam pemaparan hal ini kita bisa sama-sama ketahui rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa di sekolah dasar. Nah itu latar belakang dari permasalahan kita Bapak Ibu. Rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa di sekolah dasar karena kita pada umumnya ya, masih menggunakan metode pembelajaran yang lama. Ya. Kadang pemerintah sudah memikirkan bagaimana kurikulum yang terbaru, tapi kadang kita pada umumnya di sekolah itu masih menerapkan pembelajaran yang model lama. Ini apa? Pembelajaran masih berfokus pada guru, teacher, teacher. Nah, bahasa Inggris tahu nggak Bapak Ibu? Ibu Meni bisa bahasa Inggris. Ya. Itulah yang menyebabkan literasi dan numerasi itu di suatu sekolah masih merah di lapor pendidikan karena kita itu rata-rata ya, apalagi kita pakai metode pembelajaran ceramah ya. Jadi setidaknya kalau kita sudah tahu masalah, nanti Bapak Ibu semua kalau nanti pulang ke pangkalan masing-masing bisa sama-sama berpikir bahwa guru hendaknya nanti bisa dalam pembelajaran dirubah, yang awalnya fokus kepada guru nanti fokusnya kepada anak murid. Yang ketiga, kurangnya kolaborasi antar guru dan kepemimpinan pembelajaran yang efektif. Nah ini yang perlu saya angkat. Jadi untuk satu sekolah, karena yang menjadi
dasar nilai itu anak kelas 5 kan untuk AMBK. Maka ini perlu kerjasama, tidak terfokus pada anak kelas 5 ataupun guru kelas 5. Maka guru-guru sebelumnya juga harus memikirkan hal ini sama-sama. Kalau kita fokus kepada guru kelas 5 misalnya, kelas 5 baru beberapa bulan AMBK baru 3 bulan, maka guru-guru yang lain pun perlu kiranya menerapkan pembelajaran yang aktif kepada siswa. Itu latar belakang. Selanjutnya kita pengertian literasi dan numerasi. Literasi itu apa sih Bapak Ibu? Nah, mungkin kita sering mendengar kata-kata literasi. Coba kita sama-sama memahami kemampuan memahami, mengevaluasi dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk teks. Kalau kita tuh baca, anak tuh paham atau tidak dengan baca tersebut. Nah, jadi literasi itu bisa kita artikan bagaimana anak didik kita memahami suatu teks, dari teks yang dibaca itu paham dan dia. Yang kedua, numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep bilangan dan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selain kita belajar angka, anak-anak murid kita itu diajarkan bagaimana dia memahami dari apa angka-angka tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Berikutnya tentang kepemimpinan pembelajaran kolaboratif. Proses kepemimpinan yang menekankan kerjasama antar guru. 73 sudah ya. Nah, bagi yang belum ini perlu, ya, ini perlu. Karena apa? Dengan adanya komunitas belajar atau kombel, itu guru bisa saling berbagi, bisa praktek baik dari pembelajarnya maupun hal-hal yang mau dibahas di sekolah tersebut. Yang kedua, menyusun rencana pembelajaran kolaboratif. Jadi Bapak Ibu antara guru kelas dan guru bidang studi itu perlu kerjasama Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga, mengintegrasikan kegiatan literasi dan numerasi di setiap mata pelajaran. Nah ini dia. Jadi bukan hanya pada pelajaran bahasa Indonesia, Bapak Ibu ya, ataupun matematika nih, tapi pembelajaran numerasi dan literasi itu bisa diintegrasikan tuh dihubungkan ya, karena ada mata pelajaran tertentu yang bisa kita hubungkan ke pelajaran literasi dan numerasi. Bapak Ibu bisa sebagai fasilitator dan motivator. Jadi pada itu menjembatani kepada guru-guru yang ada di sekolah. Selanjutnya bagi motivator, ngasih support, ya. Tapi bukan memarahi guru-guru yang ngasih support. Itu tujuannya baik kan. Guru mungkin yang kurang semangat dikasih semangat, yang mungkin belum tahu dikasih tahu. Nah, jadi itu. Jadi kepala sekolah yang baik adalah sebagai fasilitator dan motivator, menjembatani, ya, mengarahkan, mendukung dan ngasih semangat. Yang kedua, guru sebagai agen perubahan. Nah, jadi Bapak Ibu kepala sekolah, selain kita tadi itu sebagai fasilitator dan motivator, ternyata guru itulah sebagai ujung tombak ya. Karena guru itulah yang berada di kelas, langsung ketemu dengan anak murid. Maka guru-guru kita itu nanti yang di sekolah itu harus kita sadarkan dengan amanah dan tugas kewajiban. Nah yang ketiga, kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Nah, coba Bapak Ibu yang saya hormati, pernahkah memanggil orang tua datang ke sekolah? Sering. Sering apa jarang? Apa pakai waktu tertentu? Kalau sudah itu berarti sudah berjalan ya programnya. Tapi untuk solusi dan rekomendasi, ya. Nah, ini Bapak Ibu, pelatihan literasi numerasi untuk guru. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah yang saya hormati, buat kegiatan di sekolah, ya, bisa buat workshop, ya, seminar, ataupun memberangkatkan gurunya kalau ada kegiatan workshop di kabupaten dari dinas dikirim. Ya. Berikutnya apa? Program kebiasaan literasi harian. Nah, coba Bapak Ibu yang saya hormati, di sekolahnya sudahkah ada kebiasaan literasi? Nah, kalau di sekolah saya itu biasanya Pak Bu ada setiap hari sebelum masuk ke pelajaran itu 10 menit sebelum baca buku. Kita ada Bapak Ibu. Di sekolah Bapak Ibu ada Bu? Bu, ada. Ada Bu. Nah, jadi yang belum ada ini perlu ya adanya kebiasaan literasi harian. Bapak Ibu kepala sekolah saya hormati, tadi sudah saya paparkan dari awal hingga akhir bahwa masalah yang ada di sekolah
tentang lapor pendidikan yang masih merah antara numerasi dan literasi itu bisa kita perbaiki dengan adanya kolaboratif antara dengan kepala sekolah dengan guru bidang studi, guru kelas, orang tua dan masyarakat. Jadi kalau itu bisa kita sama-sama jalankan, insya Allah masalah yang terjadi di sekolah kita dapat terselesaikan. Mungkin cukup itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berguna bagi kita semua dan Bapak Ibu kepala sekolah bisa sama-sama kita bekerja sama untuk kita perbaiki untuk pendidikan di wilayah kita menjadi Kecamatan Senyerang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.